Jangan berkau dia hapus abu anak yatim, dia umatnya masih muda. Tangan kata kepala anak yatim, mata ke umat ia. Dan kecil Nabi itu tidak menghapus ia kecuali karena Allah. Satu helai rambut disentuh telapak tangannya, maka diganjari dengan pahala, dianggap mengerjakan satu kebaikan itu diganjar dengan pahala 10. Coba hitung bara halai yang tersentuh oleh telapak tangan awak ketika menghapus rambut anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, fadalal bani adam bi'ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, hingga malam yang keempat bulan suci Ramadan, kita masih diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan jasmaniah dan rohaniah, sehingga masih bisa melaksanakan berpuasa siangnya dan sholat tarawih malamnya. Kemudian doa salam serta salawat teruntuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah salat tarawih dan salat witir insyaallah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Pada malam yang keempat ini sebagai tema pembahasan safari Ramadan kita, yaitu tentang menyantuni anak yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah engkau wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Andaikan pendusta agama itu dicapkan kepada kita oleh Allah, na'udzubillah, apapun yang dia lakukan di dalam agama tersebut, maka itu semuanya bohong. Solatnya bohong, puasanya bohong, karena dia dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Siapa itu yang pendusta agama? Di antaranya, yang pertama, orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Dan yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, orang yang melalaikan solatnya. Dan yang keempat, di dalam ayat Al-Ma'un, yaitu orang yang beramal ra'un, yaitu riya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam kini kita ambil di antara yang empat tanda-tanda orang yang mendustakan agama itu, yang di antaranya ada empat, kita ambil satu, yaitu tidak mau menyantuni anak yatim. Kalimat menyantuni itu lebih lebih umum, tidak terfokus dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Beda memberi makan fakir miskin, sudah ditentukan memberi makan. Sementara anak yatim disuruh menyantuni. Kalau kita berbicara menyantuni anak yatim, maka ada 5 cara untuk menyantuni anak yatim. Yang pertama, man'ala. Yang kedua, mangkafala. Yang ketiga, man ita'ama. Yang keempat, man rahima. Yang kelima, man masa. Yang pertama, man alal yatim, siapa-siapa yang memelihara anak yatim. Yang dimaksud memelihara di sini, anak yatim dia bawa ke rumahnya dan dia perlakukan seperti anak kandungnya. Khairul bait indallah, kata Rasulullah, sebaik-baik rumah di sisi Allah, di dalamnya ada anak yatim, dan anak yatim itu dia perlakukan dengan baik. Wasarul bait indallah, seburuk-buruk rumah di sisi Allah, di dalam rumah itu ada anak yatim, dan anak yatim itu dia perlakukan dengan buruk.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud yatim? As-saghiru la abalahu, anak yang masih kecil yang tidak punya bapak. Abdullah bin Umar mendaftar untuk ikut berperang pada suatu hari kepada Rasul. Ditanya oleh Rasulullah, sudah berapa umurmu? Abdullah bin Umar menjawab, 14 masuk 15 tahun. Lalu Rasulullah berkata, pergilah engkau pulang dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kenapa Rasulullah tidak mengizinkan dia ikut berperang? Karena umur 14 tahun masuk 15 tahun itu masih anak-anak. Andaikan dia tidak punya ayah, maka dia sebut anak yatim. Tahun depannya Abdullah bin Umar kembali mendaftar untuk ikut berperang. Rasulullah kembali bertanya, sudah berapa umurmu? 15 masuk 16 tahun. Maka Rasulullah izinkan Abdullah bin Umar ikut berperang. Kenapa? Karena umur 15 masuk 16 itu tidak anak-anak lagi. Andaikan dia tidak punya ayah, maka tidak bisa dikategorikan ke dalam anak yatim. Dalam pemahaman yang pertama soal tentang masalah anak yatim. Umurnya berapa? 14 masuk 15. Kalau 15 masuk 16, tidak dikatakan lagi anak yatim. Dalam ungkapan orang Arab berkata, laisal yatim liman la abwailahu, innal yatima yatimul ilmi wal amal. Indahlah disebut anak yatim yang sebenar-benar anak yatim bagi orang yang tidak punya ayah dan ibu. Yatim yang sebenar-benar yatim bagi orang yang tidak punya amal dan ilmu. Nah, jadi yang pertama, man'ala, orang yang memelihara anak yatim walaupun tidak anak yatimnya. Lalu apa yang diberikan Allah kepada orang yang memelihara anak yatim? Yang pertama, selama anak yatim itu ada pada dia, apabila datang malam, dia dianggap beribadah sepanjang malam. Yang kedua, apabila datang siang, dia dianggap berpuasa setiap hari sepanjang zaman, selama anak yatim itu di bawah pemeliharaannya. Yang ketiga, apabila dia lelah, letih pulang bekerja, maka dianggap lelah, letih, pulang jihad fisabilillah bisaif. Dianggap pulang sama dengan pulang jihad daripada sabilillah dengan angkat senjata. Kalau perang fisabilillah itu bukan sekedar angkat senjata saja, ibu-ibu. Mulai dari tukang rawat yang sakit sampai tukang masak makanan para tentara, juga termasuk tukang pegang bendera perang dan tukang pukul genderang perang. Tapi di antara itu semua yang paling besar nilainya bisaif, angkat pedang, angkat senjata. Jadi orang yang memelihara anak yatim tadi, di antaranya apa fadilahnya, apa keuntungannya? Apabila dia lelah pulang bekerja, maka dianggap lelah pulang jihad fisabilillah bisaif, dengan angkat senjata. Yang keempat, apabila orang yang memelihara anak yatim tadi wafat, meninggal, ana wa huwa hakaza, ana wa huwa ka ikhwan, saya dengan dia seperti dua orang yang bersaudara fil jannah, di dalam surga. Nah, itu yang pertama, yang paling besarnya. Maka kalau bapak ibu tidak sanggup mendirikan panti asuhan anak yatim, sekurang-kurangnya jadilah donatur untuk anak yatim tersebut. Kalau orang datang meminta santunan sumbangan untuk panti asuhan, silahkan, nilainya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mangkafala. Antara man'ala dengan mangkafala maknanya sama, memelihara. Bedanya, man'ala bisa didapatkan oleh bapak, mangkafala bapak tidak bisa dapat. Yang dimaksud mangkafala ini siapa? Ibu yang punya anak yatim. Ibu yang punya anak yatim,
dan dia memelihara anak yatimnya. Kata Rasulullah, man kafalal yatim, siapa-siapa yang memelihara anak yatim, ana wa huwa hakaza fil jannah, saya dengan ibu yang memelihara anak yatimnya seperti ini di dalam surga. Makna itu apa kira-kira Bapak Ibu? Dekat, ya, dekat. Nggak bisa mengibaratkan Rasulullah betapa dekatnya dengan orang yang ibu dengan yang memelihara anak yatimnya. Ana awwalu ma yaftahu babu minal jannah, kata Rasulullah. Akulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Setelah pintu surga saya buka, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki di belakangku. Lalu aku menoleh ke belakang, wa iza imra'ah, aku mendapatkan seorang perempuan telah berdiri di belakangku. Lalu aku bertanya, mau kemana engkau? Saya ingin masuk surga ya Rasulullah. Padahal Rasulullah baru membuka pintu surga. Dia sudah berada di belakang Rasulullah. Ditanya, mau kemana engkau? Mau masuk surga ya Rasulullah. Apa amalanmu? Dia menjawab, saya seorang perempuan, saya seorang istri, saya kematian suami, dan pada saya anak yatim, dan saya sibuk merawat dan mengurus anak yatim saya. Ana wa kafalul yatama hakadza fil jannah, saya dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga. Saking dake'e. Sehingga tidak bisa Nabi mengungkapkan dengan kalimat kata-kata, Nabi mengungkapkan dengan isyarat dua jari, hakaza. Yang ketiga, orang yang memberi makan anak yatim. Orang yang memberi makan, minum anak yatim. Yang memelihara masuk surga. Yang memelihara, yang kedua juga masuk surga. Yang ketiga, man it'amal yatim. Orang-orang yang memberi makan anak yatim. Apakah anak yatim dibawa ke rumah? Boleh. Atau makanan diantarkan ke rumah anak yatim? Silahkan. Boleh yang masak? Boleh. Boleh yang matah? Boleh. Dan kalau sekali 1 minggu, syukur. Kalau tidak mampu 1 kali 1 bulan. Kalau tidak sanggup 1 kali 1 bulan, 1 kali 4 bulan. Kalau tidak sanggup sekurang-kurangnya 1 kali 1 tahun. Kalau ingin menyantun anak yatim, memberi makan anak yatim 1 kali 1 tahun, ambillah 10 Asyura. Ambillah 10 Muharram, hari Asyura, untuk menyantuni anak yatim. Karena 10 Asyura itu adalah hari rayanya anak yatim. Siapa-siapa yang memberi makan dan minum anak yatim, ayyadakhalallahul jannah, Allah masukkan ia ke dalam surga. Latigo itu apa manfaatnya, apa ujungnya, apa yang dia terima? Yang pertama surga, yang kedua surga, yang ketiga surga. Bedanya, yang pertama saya dengan dia seperti 2 orang yang bersaudara. Yang kedua, saya dengan dia seperti 2 jari hakaza. Yang ketiga, bahwa orang yang memberi makan anak yatim, memberi minum anak yatim, Allah masukkan ia ke dalam surga. Yang keempat, rahimul yatim, menyayangi anak yatim. Wa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Fala taqhar. Salah satunya adalah jangan mengherdik anak yatim. Ijang maagi anak yatim. Tidak sanggup mengasihi sesuatu, tidak sanggup mengasihi makan, tidak sanggup mengasihi uang, tidak sanggup mengasihi minuman kepada anak yatim. Bukan berarti kita tidak bisa ikut menyantuni anak yatim. Yang pertama, tidak mampu. Yang kedua, karena kita tidak ditakdirkan oleh Allah punya anak yatim. Yang ketiga, keberatan melakukannya. Yang keempat, rahimul yatim, sayangi anak yatim. Bagaimana cara menyayang anak yatim? Kalau diambil Al-Quran menjawabnya, fala taqhar, jangan mengaria anak yatim.
Dalam hadis bagaimana menyayang anak yatim, maklumi kekurangan anak yatim. Kira-kira Bapak Ibu apa kekurangan anak yatim itu? Kekurangan anak yatim itu apa kira-kira? Bukan di ayahnya tidak lain. Apa kekurangan anak yatim itu ayahnya tidak lain? Tidak itu. Kekurangan anak yatim itu, maaf, agak buruk parangainya. Bukan anak yatim orang Padang Tujuh saja yang buruk parangai itu. Bukan anak yatim yang kini saja yang buruk parangai itu. Anak yatim itu memang sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang itu parangainya. Bagaimana menyayanginya? Maklumi kekurangan anak yatim itu. Oh, inyo anak yatim, maklumi. Nanti kalau nyula ladang tak kamu dah itu ileh. Iyo pula Ustaz, manggawa itu baru berbuah. Pulang sekolah diambil 2 buah. Wak tagahan, dicibia nyawa. Wak lala, laye, wak lado, ndak kan awak tambah dicibianya. Sakit lah suatu Ustaz. Maklumi kekurangan anak yatim. Siapa-siapa yang memaklumi kekurangan anak yatim, ayuhasibullah yaumal qiyamah bil hisabi yasira. Allah hisab dia pada hari kiamat dengan hisab yang ringan. Nanti bertemu dengan Tuhan, ketika Allah tanya, nak banyak-banyak tanya. Apa kejo Bapak? Awak tukang ojek, ya Allah, onda sia yang dipakai, onda wa, iyo, silakan masuk surga. Nggak banyak-banyak hisapnya, nggak banyak-banyak tanya. Allah ringankan hisapnya, walaupun tidak dimasukkan ke dalam surga, tapi dengan jalan Allah ringankan hisap, ada harapan masuk surga. Kita berdoa, taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najati minan nar wa afwal indal hisab. Itu berdoa setiap solat, ya Allah ringankan hisabku, mudahkan sakratul mautku. Sering kita berdoa, Allah beri jalan agar hisab itu diringankan oleh Allah lewat anak yatim. Sayangi anak yatim. Cara menyayanginya, jangan berkata kasar. Yang kedua, cara menyayang anak yatim, maklumi kekurangan anak yatim. Laisal yatimu liman la abwa ilahu, innal yatima yatilmul ilmu wal amal. Hendak disebut anak yatim yang sesungguhnya bagi orang yang tidak punya ayah dan ibu. Yatim yang sesungguhnya adalah orang yang tidak punya ilmu dan amal. Yatim yang tidak punya ayah dan ibu, saburu apapun parangai, malaki bumu ampe 5 balik tahun, insya Allah dia berubah. Tapi yatim yang tidak punya ilmu, yatim yang tidak punya amal, malaki mati. Yatim, pokat uang, pokat coklat uang, coklat sawit uang, sawit Itu yatim yang tidak punya ilmu dan tidak punya amal. Nah, itu yang nomor 4-nya. Ayuhasibullah yaumal qiyamah bi hisabi yasira. Allah hisab dia pada hari kiamat dengan hisab yang ringan. Tidak banyak-banyak tanya. Seperti tukang ojek tadi ditanya, apa kerja dia mau je? Honda siapa pakai Honda wa? Iyo, masuklah ke surga. Mudah masuk. Tapi kalau yang berat hisapnya itu ya berat. Apa kira jure di dunia? Tukang ojek Honda sia, Honda wa, iyo Honda wa na bawa mau je ru. Iyo. Kalau iyo Honda wa baga jari-jari roda belakangnya, baga jari-jari roda mukoi. Baru mengasai. Saya tukang ojek sih kok. Lepas anak betul baga jari. Hilang akal. Iyo Honda wa, iyo. Kalau iyo Honda wa baga jari-jari, jangan jari-jari Honda. Jangan jari-jari muka, jangan jari-jari belakang Honda.
Kau bapak kau kalau ditanya, iyo baju bapak nak balaki angka. Iyo baju bapak nak balaki angka. Iyo kalau ditanya bala buah katuai. Tahu nak bapak-bapak bala buah katuai? Ha? Kalau kare tong lo dulunya bekolah duma. Kalau dihisap oleh Allah dengan hisap yang sesungguhnya, berat sulitlah untuk masuk surga. Maka kita berdoa, ya Allah, ringankan hisapku, mudahkan sakratul mautku, beri aku rahmat ketika mati, beri aku ampunan setelah mati. Itu yang kita minta setiap solat, setiap selesai solat. Yang keempat, yang kelima, man masa ra'sul yatim, siapa-siapa yang menghapus rambut anak yatim. Kita setiap tahun menyantuni anak yatim. Rugi penitia, rugi banyak penitia, anak yatim itu rugi. Rugi. Kenapa? Karena barangkali kurang ilmu, tidak tahu. Setelah uang santunan dikasih, ada yang lebih besar dari uang yang diberikan bapak penitia. Kalau uang yang bapak salurkan kepada anak yatim itu uang umat, uang masyarakat, uang jamaah, yuru. Kadang-kadang penitia kota satu tidak, satu penitia kayaknya. Lah ya. Jadi penitia bukan sekedar ikut membantu, ikut jadi donatur. Ada yang lebih luar biasa yang didapatkan oleh penitia kalau dia mau, kalau dia tahu. Man masa ra'sal yatim, siapa-siapa yang menghapus rambut anak yatim. Amalan di dalam hadis itu diajarkan oleh Nabi bagaimana cara menghapus rambut anak yatim. Dari muka ke belakang. Dari muka ke belakang. Jangan di belakang ke muka. Lewat anak yatim di muka rumah awak, pagi harinya pergi sekolah. Imbau, yuang kama yuang pergi sekolah, naik mari dulu. Datangnya ditanya, lagi balanjoang. Enggak, bapa tidak lagi. Umak tidak ada bapitih. Umak nak ada karajo, nak lagi orang membawa karajo, nak lagi piti, nenek lagi piti 2.000, nenek lagi piti 5.000. 2.000 rupiah bagi anak yatim tu besar nak nilainya? Ada nilai. Sambil magiah piti tu, sambil mengasih uang kau tadi, kelas barang, kelas 3, ranking barang batang kau, ranking 21, baru orang murid 20, hebat. Hebat nak? Murid 20, nyo ranking 21. Maklum tak ibu tu? Maklum, nyo anak yatim. Apa faktornya anak yatim itu? Di antaranya kenapa buruk perangannya sebagai anak yatim? Kenapa buruk tingkah laku sebagai anak yatim? Karena dia kurang perhatian. Walaupun dia punya ibu, ibunya sibuk bekerja, pulang sekolah entah siapa yang menyambutnya di rumah, pergi sekolah entah siapa yang melepasnya di rumah, siapa yang memperhatikan bajunya rapi atau tidak, sepatunya tabali atau tidak, PR-nya nyopelo atau indah, siapa yang menanya, umaknya sibuk, ayahnya sudah jelas tidak ada. Jadi apa sebabnya anak yatim itu buruk perangai? Kurang perhatian. Kalau masalah kurang perhatian kau ibu bapak, bukan anak yatim saja yang akan buruk perangainya. Nenek-nenek bagai pun buruk perangai kalau kurang perhatian. Iya no. Itu modelnya ibu-ibu doang. Mota di belakang. Dia kurang perhatian. Itu tanda kurang perhatian. Nah, jadi kurang perhatian. Itu masalah faktornya. Nah, man masa ra'sul yastama lam yamsahu ilallah, tidak menghapus ia kecuali karena Allah. Kullu sa'rira marut kafaihi hasanatun wa kullu hasanatin asara amsalihah. Setiap satu helai rambut yang disentuh telapak tangannya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu 10 pahalanya. Memang tidak disebut masuk surga di situ, tapi luar biasa. Anak yatim itu ladang pahala kalau kita pandai kepada anak yatim. Agia piti 2.000, agia piti 5.000, hapus rambut anak yatim, kasih dia nasihat, rajin-rajin belajar nih, rajin-rajin belajar nak. Di rumah tolong dengarkan patuah kada ke umak, patuah kada ke ibu.
diapih abu itu. Satu helai rambut disentuh telapak tangan, dihitung satu kebaikan. Kira-kira lai balai itu ibu-ibu. Lai balai itu. Nak tetong baralai alullah dikali 10. Itu anak yatim. Jadi anak yatim kau jangan sia-siakan ladang amal. Lam yamsahu ilallah, tidak menghapus ia kecuali karena Allah. Karena Allah pulangnya. Jangan berkau dihapus-hapus abu anak yatim, dahlah umaknya masih muda. Tangan kata kepala anak yatim, mata kumak ia. Dan kecil Nabi itu tidak menghapus ia kecuali karena Allah. Satu helai rambut disentuh telapak tangannya, maka diganjari dengan pahala, dianggap mengerjakan satu kebaikan itu diganjar dengan pahala 10. Coba hitung bara halai yang tersentuh oleh telapak tangan awak ketika menghapus rambut anak yatim. Nah, kalau panitia nanti ketika membagikan santunan anak yatim, jangan lupa menghapus rambutnya. Kadang-kadangnya pakai jilbab, Ustaz, apakah disuruh buka jilbab? Kadang-kadangnya pakai peci, apakah disuruh buka peci? Tidak. Allah itu sari'ul hisab, sangat pintar memperhitungkan. Allah itu tahu. Walaupun anak yatim itu pakai jilbab, awak sentuh, hapus rambutnya, lalu di sana berapa hitungannya? Walaupun tidak tersentuh langsung dengan rambut, Allah itu pandai mengira. Sari'ul hisab, sangat pintar, sangat cepat menghisap berapa kira-kira nilainya, berapa helainya, dan berapa kebaikannya, dan berapa pahalanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini kita tidak lengah dan kita tidak lupa. Jangan sampai pada hari Idul Fitri jelas nampak bedanya anak yatim dengan tidak anak yatim. Jangan sampai nampak perbedaannya antara anak yatim yang tidak punya bapak dengan anak yang masih punya bapak. Mari kita sama-sama ulurkan tangan kita menjadi donatur untuk menyantuni anak yatim tersebut. Mudah-mudahan tidak mampu kita melakukan kelima-limanya, ambillah salah satu di antara yang 5. Yang penting jangan kita tidak ikut menjadi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.